Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbana bi ilahi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin. Para jemaah yang saya hormati dan bersama tidak benar melaksanakan tentang prinsip keagamaan. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis ke-119. Kita lihat hadisnya, kata Nabi, "Idza addolas ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatal wahyi wa at-tirmidzi." Kita terjemahkan kata per kata. Idza apabila adomat telah mengagungkan, mendewakan, mengistimewakan, memprioritaskan, itu mengagungkan kata Rasul. Siapa umat Islam dunia terhadap dunia, mujiat maka akan dicabut oleh Allah minha dari umat Islam tersebut haibatul Islam, wibawa atau pengaruh Islam. Selanjutnya wanita dan apabila tarakat meninggalkan umat Islam tersebut al-amru terhadap perintah bil ma'ruf kepada kebaikan, wan nahya dan melarang anil munkar terhadap kemungkaran, hurimat maka dihalangi atau tidak akan mendapatkan umat muslim itu barakatul wahyi, keberkahan Al-Qur'an. Mari kita terjemahkan dan kita maknakan apa maksud dari sini. Jadi di sini rusaknya Islam ini minimal dengan 3 faktor. Yang pertama adalah karena dunia sudah dilakukan. Yang kedua, amar ma'ruf ditinggalkan. Yang ketiga, nahi munkar pun ditinggalkan. Bagaimana kepanjangnya kata Rasul? Idza azumat apabila telah menjadi pujaan, telah menjadi prioritas dan diagungkan. Siapa umat Islam dunia dan dunia. Contoh umpamanya punten misalkan ketika urusan agama, urusan pengajian, urusan PDKM-an, urusan pengajar, atau urusan apa misalkan tentang kebaikan atau ormas Islam, ketika mereka yang ditunjuk oleh kita, yang diangkat, yang diagungkan oleh kita adalah bukan orang yang kapasitasnya, tetapi hanya melihat dunianya. Contohnya melihat peda Burhan diangkat di DKM misalkan begitu, atau peda jabatan banyak, gelarnya banyak, diangkat jadi ilmu bidang agama, jadi imam misalkan begitu. Ini kata Nabi, orang yang mengangkat seseorang, mengagungkan, memprioritaskan, mengutamakan orang karena dunia, karena gelarnya yang menderek, jabatan yang tinggi, pangkatnya luar biasa atau melipat, ditunjuk, dipilih, ditunjuk jadi apa? Jadi imam, jadi khatib Jumat misalkan, atau jadi tokoh agama. Orang yang gak ngerti agama, orang gak paham ilmu agama, karena dilihat hartanya bagus ditunjuk oleh kita, karena dilihat jabatannya tinggi ditunjuk oleh kita. Misalkan contoh misalnya Imam Haji dan 2 kali Pak jadi imamnya, karena itu bisa begitu. Hati-hati orang yang belum mumpuni, walaupun punya gelar, walaupun punya harta banyak, punya jabatan tinggi, tapi kapasitasnya tidak cukup untuk agama, dipaksakan dipilih, ditunjuk, diagungkan, agama berkembang tapi hancur. Muncul nanti apa? Bagaimana ketika seseorang beli mobil yang baru, entah dengan cash ataupun dengan nyicil ke Pak dan lain-lain, begitu turun dari jalan ternyata yang belinya belum bisa mobil, dipaksakan oleh istrinya, ayo coba pakai mobil aja
akan begitu. Jadi kita juga sama. Islam yang begitu mulia, yang agung, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, ketika yang mengendalikannya, ketika yang ditunjuknya ternyata bukan ahlinya, hanya melihat dunia, agama bukan maju tapi hancur. Itu satu. Yang kedua adalah wa idza tarakatil amr, apabila amar ma'ruf. Apa ma'ruf? Amar itu menyuruh, ma'ruf itu kebaikan. Apabila menyuruh kebaikan sudah ditinggalkan, bahwa misalkan begini, contoh Mas Haji, pokoknya di rumah punya anak, punya istri, kita yang rajin sholat, rajin ngaji, tapi istri kita dibiarkan, nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, dibiarkan. Bagus kita ibadah, tapi di satu kebagusan kita ada keburukan, di samping itu adalah membiarkan keluarga kita. Atau juga kita sebagai atasan, misalkan tentang pekerjaan di lingkungan dan lain-lain, diamanahkan sebagai pemimpin, sebagai atasan, tapi membiarkan orang di bawah tidak diajak baik. Ini adalah risiko buat kita. Agama Islam akan redup dan akan hancur dengan sendirinya. Umpamanya istri gak diajak sholat, anak pun dibiarkan, dia game, dia main online segala macam, atau yang segala macam dibiarkan. Sholat gak diajar, puasa gak disuruh, zakat gak dikeluar. Ketika ada kebaikan, ternyata kita acuh tak acuh atau a priori, ini adalah tanda kedua Islam akan binasa. Yang ketiga adalah wanahya anil munkar, meninggalkan nahi munkar. Nahi itu mencegah, al-munkar keburukan. Umpama di depan kita, lingkungan kita, tetangga kita ada orang yang berbuat kejahatan, entah perselingkuhan, perzinahan, entah juga mungkin kezaliman, pengkhianatan, pencurian, atau bahkan mabuk-mabukan, dibiarkan oleh kita, kelihatan oleh kita, kesaksian, bahkan mungkin oleh kita sering didapati, tapi dibiarkan. Kalau batu-batu mudah-mudahan bisa. Memang iya secara prinsip, tapi dalam konteks agama itu bukan. Artinya apa? Ada baik kita belajar, kita juga celaka. Ada buruk kita membiarkan, kita juga celaka. Mencekolotnya bagaimana? Batur mengenal karena belum ketahan. Enak kan begitu? Atau mungkin Pak Adi orang yang makan berat, tapi Pak Adi Pak Wan putih berkat tidak ada begitu. Istilah kolotnya kacir kulit kau daging. Orang yang berbuat salahnya, kita yang kecepatan dosanya. Kenapa? Karena kita membiarkan perbuatan keburukan. Makanya punten hidup kita ini jangan a priori, jangan acuh-acuh urusan mungkin diterima atau enggak sama mereka, ditolak atau enggak, dibohongkan atau tidak, kita nggak usah mikirin. Kenapa? Karena resiko orang ngajak baik, mencegah buruk pasti ada resikonya. Tidak ada ceritanya orang ngajak baik mulus. Tidak ada ceritanya orang melarang kebaikan akan terus, pasti bakal tentang. Beda dengan orang yang ngajak kita karuan, banyak pendukungnya, banyak supportnya, banyak motivatornya dan lain-lain. Makanya tantangan kita adalah berbuatlah kebaikan walaupun nggak ada pujian dan banyak hinaan. Tapi berhentilah berbuat keburukan walaupun banyak pendukung. Udah begini misalkan Pak atau datang kamu sekolah, ngomongin sama tetangga, sama keluarga, di masjid baik, contoh tidak lima sekali kalimat misalnya begitu. Kita kadang-kadang bingung, maka kumaha mungkin bakat kumaha. Nah ini ketika kita berangkat berbuat baik, di satu pihak banyak orang yang ngomongin, yang menghadap atau yang mengganjal, kita harus tetap jalan. Atau sebaliknya ketika kita ada ayam di rumah, maaf, gak berjamaah, gak pengajian, gak ibadah, gak ditegur sama keluarga, gak ngomong sama tetangga, kan kita enak, asal enak kia, gak begitu rumahnya. Ketika kita berbuat salah walaupun dibiarkan orang, itu adalah hal yang baik. Makanya kata tadi ada 3 cara ataupun 3 ciri di mana Islam akan hancur. Yang pertama tadi adalah ketika seseorang dipilih, diagungkan, diangkat dalam urusan agama hanya karena faktor dunianya. Beda rumah, angkat dari imam masjid, imam sholat, beda jabatan tinggi, diangkat dari alam dan lain-lain. Akhirnya celaka dilun-dilun. Yang kedua, mengajak kebaikan ditinggalkan. Yang ketiga, melarang keburukan pun ditinggalkan. Ini hadis Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya yang berikutnya 117. Judulnya adalah larangan berbicara saat khutbah Jumat berjalan. Nah, kita kan Jumatan sering tiap Jumatan entah di kawasan kita, entah di perumahan kita, di lingkungan kita dan lain-lain. Dimanapun kita Jumatan, daerah manapun, lebih manapun, aturannya sama. Apa kata Nabi di 117?
Ida qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yaktubu faqad lagalat rawal Bukhari. Ida apabila qulta engkau bicara ngobrol kasaha li sahibika terhadap sahabatmu atau teman Pak semoga atau jumatan bareng ya takwa pas mungkin Pak lagi bisa kerja Pak juga lagi sibuk waktu siang waktunya ada di sini bisa bareng jumatan lagi jumatan ngobrol atau nggak perlu cuma nanya doang nanya berbulan-bulan. Nah kata Rasul bagaimana ida qulta jika engkau bicara li sahibika terhadap sahabatmu temanmu atau orang sebelahmu kapan yaumal jum'ati pada hari Jumat yang mana pada Jumat tersebut adalah dengan ucapan apa? Ansid. Jangan ngobrol misalkan begini ada anak-anak berisik ditetik kan ngobrol cuma begini doang itu kan cuma segitu doang cuma bahasa itu juga tidak diperbolehkan memperkenalkan ngomong ngobrol dong gak nih siapa yang paling ditengok itu sama lebih ekstrim cuma ngomong semua itu nggak boleh. Jadi kata Nabi idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid jika engkau ngomong kepada temanmu dengan kata-kata atau diam misalkan wal imam sedangkan imam ataupun khatib yaitu sedang melakukan khutbah pakon lagalut maka engkau telah berbuat laga. Apa laga? Laga itu adalah telah menggugurkan pahala juga. Jadi jumatannya jadi tapi pahalanya hilang. Jadi kita pun terjadi oh sebenarnya jumatannya batal dari jumatan bukan gitu. Jadi bukan batal jumatnya tapi hilang pahalanya. Nah kalau begitu dia apa enggak? Lebih ya misalkan pakai duit udah capek-capek jumatan udah mandi, udah pakai sejadah, pakai kopi atau lainnya, ternyata pas jumatannya ngobrol atau ngediemin anak yang lagi berisik, dia gimana gitu doang, batal enggak, tapi lagot itu adalah bahasa kita gugur pahala. Maka bagaimana caranya? Jangan ditegur. Ini beberapa karena kalau belum pengen ditegur sebelum imam naik mimbar, sebelum khotib mengucap salam ketika khutbah, si pihak PKM minimal harus mati-mati kepada anak-anak mohon ketika khutbah berjalan jangan ada yang berbicara langsung gitu. Ini jarang-jarang kadang ke masjid malam 15 ada muroki bilang naikin imam khotib ke atas sementara di belakang kadang-kadang pada berisik. Ini kurang bagus dicarikan mata kilat pahala diatakan ngegandeng yang serba salah. Makanya begitu bagaimana caranya? Caranya adalah minimal dikasih peringatan dan pengertian sebelum naik khotib bicara dulu pihak muroki bilang bahwa kepada jemaah terutama anak-anak dimohon jangan berbicara. Ini kenapa? Karena dampaknya merugikan orang yang menegur. Ngomong sampai mantu, karena siapa yang dibawakan itu batal salat kita. Itu bagaimana? Maka kita hati-hati. Jadi kata Rasul hari Jumat harus betul-betul menjaga. Idza qulta li sahibika yaumal jum'at ansid wal imam yatub bapak. Kemudian 118 judulnya adalah keluhan yang didengar oleh Allah. Kita kan sering mengeluh masalah ekonomi, pekerjaan, si pabrik kadang-kadang gak karuan, kadang-kadang gajinya pun kadang-kadang gak jelas, semuanya sampai kita keluh atau bahkan alternatif penjualan omset yang murah atau menurun, kadang-kadang kita mengeluh. Nah keluhan yang mana yang perlu kita lakukan? Apakah mengeluh ke istri, mengeluh ke mertua, mengeluh ke teman? Tentu tidak. Keluhan hanya langsung kita connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masalah rumah tangga cerita kepada teman, masalah ekonomi cerita ke orang lain. Cukup hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka judulnya adalah keluhan yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul di halaman 15 nomor 118? Idza qala abdu ya rabbi ya rabbi qala Allahu labbaik abdi saltu wahu ibnu abi dunya al-kamsa. Ini kata Rasul, kita ini perlu buat pelajaran kita. Kalau kita mengeluh masalah penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga dan lain-lain, wajar-wajar manusiawi. Tapi jangan dibiasakan keluhan ini lober keluar. Cukup minimal kita dan keluarga saja, nggak usah orang lain tahu. Syukur-syukur kita dan orang yang tahu. Coba bayangkan sama kita, ketika kita punya keluhan di pabrik, keluhan dibawa ke rumah, dibilang ke istri, ke anak, pasti mereka akan ikut sedih juga. Tapi ketika kita keluar di pabrik di sana kita pulang bawa happy, seolah-olah
pegawai beres, atasan buat kita di rumah timbul berantakan. Makanya cukup masalah ini digenggam oleh kita sendiri. Apalagi misalkan begini, maaf, kehilangan uang, tiba-tiba mau 100.000 KW, satu blok, misalkan blok 11, PTKW semua, ini yang tidak bahaya. Jadi kita cukup keluh kepada Allah. Apa kata Rasul? Idza qala, apabila berkata, al-abdu, seorang hamba, seorang manusia, Pak RB, Pak Bunda, Pak Binur, berkata kepada siapa? Kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kita kan seperti itu. Ya Rabbi, ataupun Rob, ataupun Gusti, dan lain-lain. Pokoknya makhluk itu kan bahasa Gusti Allah, ya Allah, ya Rabbi. Nah kita ngeluh, ya Allah kok begini banget hidup teh, kok begini banget masalah terbuka. Terus itu kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Nah bagaimana? 2 kali kita mengucap ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ini masalah tuntas, penyakit belum sembuh dan lain-lain. Ngeluh langsung kepada Allah dengan khusyuk dan konsentrasi. Seketika pula Allah berkata, Allah menyambut apa kata Allah? Labbaik abdi, ada apa hambaku? Jadi kita tes secara tidak langsung bagi tahajud malam jam 3 atau sudah bangun di 3 kan? Jam 3 sudah bangun. Bangun buat apa? Bangun singkong ya? Habis cebok langsung tidur lagi. Nah kita bangun jam 3 malam, kita ambil wudhu, kita sholat bahan rakaat, langsung kita munajat, ya Rabbi, atau ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan, hilangkan permasalahan, hilangkan kesusahan. Kita ngeluh, ya Rabbi, ya Rabbi, atau ya Allah, ya Allah. Allah langsung menjawab, labbaik abdi, kesini wahai hamba, ada apa, kata Allah. Coba kira-kira kalau kita di dunia atau pulang ke mana, ke Subang, begitu pulang ngobrol ke bapak, Pak, ada apa? Ada ini, udah sini. Tolong pikiran ke depan urusin. Enak kan kalau begitu? Enak kan? Jadi kita ketika ada masalah dicurhatkan ke orang lain, diturunkan kan senang. Tapi juga sama kepada Allah kita, ya Allah, ya Allah. Langsung kalau respect, ada apa? Kesini kata Allah. Labbaik abdi, kesini ada apa? Langsung Allah pun mengatakan sal, mintalah engkau, tutok maka engkau akan memberi. Itu kata Allah. Jadi kalau kita ngeluh, jangan ngeluh ke orang lain, jangan ngeluh ke siapa-siapa. Rumah tangga diadukan ke kantor, diadukan ke orang tua, nanti malah nambah masalah. Makanya kita gak baik rumah tangga itu nyatu dengan orang tua, apalagi rumah orang tua, tinggal di rumah orang tua indah kan begitu. Seolah-olah kita happy kelihatannya lulus enak atau ingin Tuhan, kelihatan enak tapi batin tersiksa. Coba rasakan sama kita. Ketika mudik, kita mudik lebaran hari kasih misalkan sama istri. Begitu di sana seminggu, kita nyaman di sana. Walaupun kita makan, mengeluarkan duit, siang, pagi, sore, makan enak, makan nyaman dan lain-lain. Tapi kita punya perasaan terus itu enak, kita pengen tugas, agak enak kan perasaan. Kan kasih rumah bagaimana dengan gak enak. Kelihatan kan Allah hari coba kita sebelin tuh, sebenarnya jauh begitu mana. Cek fisik kan iya, tapi batin kita gak nyaman. Jadi artinya tinggal di orang tua kita dalam rumah tangga gak enak juga, di mertua juga sama. Makanya yang paling aman adalah kita sendiri bangun istri masing-masing. Itu logika dunia. Kita juga kepada Allah sama, masalah kesehatan, ekonomi, rumah tangga. Wajar kita mengeluh, tapi mengeluhnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasrani Nabi mengatakan, barang siapa yang sepulang subuh, habis sholat subuh habis wiridan, bubar salaman, pulang ke rumah. Barang siapa yang habis sholat subuh mengeluh atas kehidupan yang akan dia hadapi, segitu tak ada. Begitu pulang subuh, mulai asas subuh kiai pekerjaan teh kan kadang begitu, kadang suka ngeluh, teka bayar bakal mungkin pekerjaan, pikirkan dunia, ngeluh, maka hari tersebut oleh Allah akan diberikan kesulitan. Jadi bagaimana? Jangan mengeluh, ibu curcol abah suruh kiai pegawai teh bilang ini segala bakal menang duit, jadi buktikan bakal demikian. Jadi artinya jangan negatif thinking kepada Allah, cukup berhusnuzon. Apapun yang akan dilakoni, sandarkan kepada Allah dengan kebijaksanaan. Karena semua orang akan ada dalam sangkaan masing-masing. Kalau kita nyangka buruk, akan diberikan keburukan. Kalau kita nyangka baik, akan diberikan kebaikan. Maka kembali tadi mengeluh hanya kepada Allah, minimal mengucap ya Allah, berikan kemudahan, hilangkan masalah, sembuhkan penyakit, gampangkan rezeki. Begitu. Nanti Allah nyambut, labbaik abdi, kalian masuk ke tulungan contoh. Sal, tuktok, mintalah engkau akan memberi. Jadi kita kesempatan ya Allah,
Ya Allah minta kesehatan, Ya Allah hilangkan penyakit, Ya Allah bukan rezeki. Nanti Allah menyebut silakan minta nanti aku beri. Itulah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir 119 adalah judulnya manfaat melaksanakan sholat. Kita alhamdulillah seorang muslim sudah aktif sholat, walaupun mungkin dulunya orang bolong, sekarang aktif. Ini perubahan manusia itu berubah. Manusia itu gak ada yang tetap berubah. Ada baik, ada buruk, ada baik, ada rajin, ada malas. Nah sekarang kita udah naik rajin, semoga istiqomah. Nah ada manfaat di balik sholat, entah sholat wajib, entah sholat sunnah dan lain-lain. Apa manfaatnya kata Rasul di 119? Ida qomal abdu bi sholatihi zurrul birru ala waqsihi hatta yarka'at fa ida raka'a alat rahmatullahi hatta yasjuda wasajidu yasjudu ala qadamayillahi ta'ala fal yas'al wal yarqub rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Umar hadis mursal. Ini kata Nabi, ida qoma apabila berdiri, koma itu berdiri. Jadi koma bukan kritis, kita kan si bapak ini sakit udah koma, ternyata berbaring, salah juga koma itu berdiri koma itu. Ida koma apabila berdiri siapa al-abdu seorang hamba, Pak Adi berdiri, Pak Bidun berdiri, Pak Edwin berdiri atau Pak Edwin lain. Apabila seseorang berdiri di mana fi sholatihi dalam mengerjakan sholat, Allah berdiri, Isa berdiri, subuh pun sama. Apabila seorang hamba berdiri di waktu sholat, apa manfaatnya? Zurro kata Rasul. Zurro akan digelontorkan. Digelontorkan itu pakai seperti hujan yang air turun menghadap. Zurro disawerkan atau digelontorkan, dicurahkan. Albirru kebaikan. Di mana ala roksihi di atas kepala orang tersebut. Ketika Pak Atal Usoli Fardal Isya'i Al-Fatihah juga dimakluman dari ta'ala Allah Akbar, begitu sedekap tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, di atas kepala kita ngocor bercurah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama berdiri kita, semakin banyak kebaikan yang mengalir ke kepala kita. Sampai kapan? Hatta yarka'a, sampai kita ruku. Berdiri 5 menit, semakin banyak yang turun. Jadi semakin banyak lama berdiri, semakin banyak kebaikan. Zurrul birru ala wasiyatiha, kebaikan ngocor terus di atas kepala sampai kita ruku. Nah setelah kita ruku bagaimana? Fa'ida roka'a, dan apabila melaksanakan ruku, udah berdiri terus selesai baca surat minal jinnati wan nas, Allahu Akbar, kita ruku, ngomong sedikit. Wa idza roka'a, dan ketika ruku, alat subuh menyelimuti kepada orang tersebut. Kalau tadi kan mengalir, menurun ataupun tercurahkan kebaikan kepala kita secara ruku. Nah pas kita ruku, kita lagi jongkok lagi begini, alat subuh menyelimuti kepada orang tersebut apa? Rahmatullahi, rahmat dan kasih sayang dari Allah. Bernantung dihujani kebaikan sampai kita ruku. Pas ruku sampai sujud, ruku sampai Allah sampai sujud ke bawah. Badan kita dari kepala, leher, pundak, punggung sampai perut, sampai kaki, sampai betis, sampai telapak kaki, tubuh kita diselimuti oleh rahmat Allah sampai sujud. Kira-kira kalau diselimutan seperti itu enak kan? Atau kan enak yang disebutkan sebut berjari, kalau dia enak kan begitu. Jadi sebutnya Allah dan malaikat. Jadi artinya apa? Ketika orang lagi sholat, subuh dari hujan tiris, germa tiris disebutkan ke malaikat, luar biasa. Tapi kebanyakan tiris waktu subuh kadang-kadang baru hujan, kadang-kadang terjadi turun kan begitu. Makanya bagaimana kata Rasul, jika kita berani tampil sholat dengan ikhlas, apapun rintangannya, hujan, panas dan lain-lain, kita sholat, di situ kita sedang diikuti rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kita sujud. Itu tiap rakaat berdiri, turun lagi kebaikan sampai ruku, kedua ruku lagi sujud, turun lagi keselimutan rahmat Allah, terus begitu ulang-ulang. Semakin sering kita sholat, semakin banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sujud bagaimana? Lanjut. Wasajibu, dan orang yang sujud berdiri turun kebaikan, ruku sujud diselimuti rahmat Allah. Ketika sujud bagaimana? Wasajibu, dan orang yang sujud
Yasjudu adalah sedang bersujud, sedang berhadapan ala qadamayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri kan kita cuma fokus ke bawah, bacaan dan lain-lain. Itu turun kebaikan ke kepala. Waktu ruku fokus ke bawah, fokus sujud. Ketika kita mungkin sujud, kepala kita di bawah, tangan kita di atas. Nah, hidung, mata, dan mulut kita ini sedang bis-bis dengan Allah Subhanahu wa taala, berwajah bertawajud atau berhadapan. Nah, ketika berhadapan, gambaran bagi kita ketika misalkan Pak Ato datang berhadapan dengan orang yang kita anggap penting, ingin dimintakan bantuan uang dan lain-lain, face to face, kira-kira ada respon nggak dari langsung? Ada kan langsung beda dengan orang via telepon atau via surat. Kadang-kadang kan orang mungkin nggak cukup, tapi begitu datang langsung ngobrol, dikeluhkan keadaannya, diceritakan kronologisnya, maka orang yang diajak ngomong itu langsung respon face to face. Nah, kita juga sama Allah, ketika sujud memang mungkin kelihatannya, tapi di hadapan kita ada Allah yang sedang komunikasi dengan kita. Maka kata Rasul, "Fal yas'al", memintalah kepadanya, wal yadhur, dan manfaatkanlah kesempatan tersebut. Makanya suka kita melihat ada orang yang sujud suka lama, terutama ketika sujud akhir. Ini bukan ujung-ujung sujud tidak karuan, di situ sedang menggambarkan hadis. Orang yang sujud itu sedang ketemu Allah langsung, maka gunakan kesempatan dua untuk minta dan kita bersenang-senang dengan Allah, berkomunikasi. Silakan doa kebaikan dunia akhirat, doa perjodohan, doa keturunan, doa kesehatan, doa rezeki, silakan. Kalau bahasa Arab lebih bagus dibacakan, kalau bahasa Melayu kita, bahasa hati kita cukup di hati. Mau pilih Pak atau misalkan minta kepada Allah, minta sehat. Jangan begini lagi sujud teh. Ya Allah, berikan aku sehat, berikan rezeki, berikan keuangan yang banyak, konsumen yang banyak. Itu gak boleh diucapkan kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma rzuqni rizqan katsiran. Itu silakan. Jadi ada yang boleh dikedalkan di mulut kalau menggunakan bahasa Arab. Ada yang cukup di hati kalau menggunakan bahasa masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah yang ke-119, orang yang sholat minimal ada 3 keuntungan. Pertama, ketika berdiri sampai ruku, turun kebaikan di atas kepalanya, sampai ke bawah turun. Ketika ruku sampai sujud, maka diselimuti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sujud dia sedang berkomunikasi face to face berhadapan dengan Allah. Gunakan kesempatan berdoa dan memohon kepadanya. Sekian yang diaturkan sebagai manfaatnya. Ada pertanyaan atau tanggapan yang dipersilakan. Jadi silakan bertanya. Baik.